Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Panogoro SP, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Bima. Bersama saya Ibu Nurjana SPD yang akan membersamai saya dalam kegiatan supervisi akademik. Yang terhormat Bapak Fasilitator saya, Bapak Muhammad Abrol SPD. Dan yang terhormat Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Rustam SPD. Perlu diketahui bahwa kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap pra-observasi. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama Ibu Nurjana. Assalamualaikum Bu Nurjana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu En. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bu? Ini lagi duduk-duduk sembari menunggu jam terakhir. Nanti ngajarnya jam terakhir. Gini Bu Nurjana, kemarin sempat saya bicara ya, ngobrol ya, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Oke. Perlu Bu Nurjana ketahui bahwa tujuan dari supervisi akademik adalah membantu Ibu dalam meningkatkan, menggali potensi, serta mengembangkan kompetensi Ibu terkait dengan kompetensi mengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching pra-supervisi. Di mana tujuan dari kegiatan pra-supervisi ini adalah yang pertama adalah membangun kepercayaan antara guru, dalam hal ini Ibu Nurjana, dengan saya selaku supervisor. Yang kedua adalah memberikan perasaan tenang, nyaman, dan aman selama proses supervisi akademik. Jadi di sini tidak ada anggapan atau persepsi bahwa kegiatan supervisi akademik ini seperti mengawasi atau mencari-cari kesalahan guru ya Ibu Nurjana, tapi bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan yang dihasilkan dari kegiatan pra-observasi ini terkait dengan aspek pengembangan yang akan diobservasi nanti. Selanjutnya, jadi guru di sini merasa termotivasi, lebih merasa percaya diri terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi kegiatan kita ini, pra-observasi ini, kita ngobrol santai Bu Nurjana, jangan tegang. Iya. Oke, iya. Ini Bu Nurjana, jadi saya mohon izin, Iya. nanti saya akan lakukan kegiatan observasi di kelasnya Ibu Nurjana ya. Di kelas mana yang bisa saya observasi Ibu Nurjana? Nanti bisa masuk di kelas 82 hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023. Oke. Materinya sudah sampai mana ya? Rencananya nanti hari Kamis tersebut saya akan mengajarkan tentang tekanan pada zat padat. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Harapan saya dari obrolan ini mudah-mudahan nantinya saya akan bisa mempersiapkan diri sekaligus dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid dan yang menyenangkan murid. Oh iya, berarti harapannya Ibu dari pembicaraan kita hari ini, Ibu menginginkan dapat mempersiapkan ya pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran menjadi lebih baik. Iya, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid Bu ya. Oke. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan pembelajaran besok apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok ada 3. Yang pertama, di situ saya mengharapkan siswa dapat menyebutkan 2 faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada benda. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan hubungan antara besarnya gaya dengan
besarnya tekanan pada benda. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hubungan antara luas permukaan benda dengan besarnya gaya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti yang pertama itu adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ya Betul. besarnya tekanan. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan hubungan antara gaya dengan besarnya tekanan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan hubungan antara luas permukaan dengan besarnya tekanan. Kalau begitu, Bu Nurjana, kira-kira apa nih area pengembangan atau aspek yang akan dikembangkan oleh Ibu Nurjana dalam kegiatan pembelajaran besok? Ya, aspek atau area yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran besok adalah tentunya saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Lalu di situ nanti saya akan menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Saya lebih fokusnya kepada proses pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Oke, luar biasa. Jadi area yang Ibu akan kembangkan di sini adalah bagaimana Ibu bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, fokus pada berdiferensiasi proses dan produk. Nah, kira-kira apa nih alasan Ibu mau mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ya, alasan saya dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini, menurut saya proses pembelajaran berdiferensiasi ini mampu memenuhi segala kebutuhan siswa. Nah, di situ saya nanti rencananya akan melakukan praktikum, kemudian saya akan memberikan siswa untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, di situ saya akan membagi siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Dalam 4 kelompok tentunya, masing-masing kelompok ya berdasarkan masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 siswa. Di situ saya kelompokkan siswa saya berdasarkan minatnya. Ada yang kelompok TIK, ada yang kelompok seni, ada yang kelompok bahasa. Tadi Ibu sempat menyebutkan diferensiasi produk. Ya. Bagaimana dengan itu? Oh iya, tentunya nanti pada akhirnya nanti setelah melakukan diskusi kelompok, setelah presentasi, siswa-siswa itu akan menghasilkan produk dari yang mereka diskusikan. Tentunya produk di sini adalah sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak tersebut. Luar biasa. Kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari pembelajaran tersebut? Untuk ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran ini, saya bisa mengukurnya dari bagaimana siswa itu bisa merespon apa yang saya ajarkan yang pertama, kemudian tujuan pembelajarannya bisa tercapai, yang ketiga anak-anak bisa merasa senang pada saat melakukan proses pembelajaran tersebut. Oke, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan tadi, ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa atau strategi apa yang telah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Ya, jadi hal-hal yang telah saya persiapkan untuk pembelajaran hari Kamis tersebut antara lain RPP, kemudian pertanyaan pemantik, LKPD, kemudian alat-alat untuk praktikum, soal-soal kuis, dan lembar refleksi. Oke, lengkap sekali ya Ibu ya. Dari hal-hal yang udah Ibu persiapkan tadi tuh, kira-kira apa nih yang mendukung yang mendukung Ibu atau membantu Ibu untuk kelancaran pembelajaran tersebut? Iya, antara lain misalnya medianya Bu ya. Media yang telah saya siapkan yaitu berupa PPT, video pembelajaran, karena menurut saya itu sangat membantu siswa dalam proses belajarnya biar mereka lebih semangat gitu. Kemudian alat-alat untuk saya praktikum misalnya plastisin, uang logam, kemudian kertas dan alat-alat tulis lainnya. Kemudian strateginya yang saya lakukan nanti adalah saya ingin melakukan praktikum dan diskusi kelompok. Kemudian untuk mengidentifikasi kesiapan belajar siswa nanti saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Lalu saya akan berusaha untuk
bagaimana saya mengelola kelas dengan baik sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya, bisakah Ibu menceritakan tahapan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Ya, baik. Adapun tahapan-tahapan yang ingin saya lakukan nanti yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini terdiri dari pertama saya akan masuk kelas dan mengucapkan salam, lalu saya akan menugaskan seorang anak untuk membimbing temannya untuk berdoa. Lalu saya akan memberikan motivasi pada siswa. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari tersebut. Selanjutnya mungkin ada lagi? Ya, yang kedua kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti ini nantinya saya akan menyampaikan sekilas tentang materi yang akan saya sampaikan tentang tekanan zat padat ini. Saya akan menampilkan PPT dan beberapa video pembelajaran. Nah, setelah itu saya akan membagi siswa ke dalam kelompoknya berdasarkan bakat dan minatnya. Ada beberapa kelompok dan terdiri dari beberapa siswa. Lalu saya akan membagikan RKPD-nya, mereka akan melakukan diskusi kelompok, kemudian setelah kegiatan diskusi kelompok, saya akan memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, lalu menarik kesimpulan. Kemudian kegiatan penutupnya, di situ saya akan memberikan lembar refleksi pada siswa untuk mengukur sejauh mana kesenangan atau kemampuan mereka lah setelah menerima pelajaran dari saya. Mungkin ada lagi Ibu? Oh, saya akan memberikan kuis Ya. pada siswa dan saya akan memberikan informasi tentang materi apa yang akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah luar biasa Bu, sudah beruntun kegiatan pembelajarannya. Oke, selanjutnya Ibu, Ya. Kira-kira dalam kegiatan pembelajaran tersebut, adakah kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh siswa? Ya, mudah-mudahan enggak sih ya, tapi bisa saya kira-kira ini biasanya pada saat praktikum itu anak-anak itu yang agak teledornya itu pada saat proses praktiknya, jadi prosedur penggunaan alat-alatnya itu loh Ibu. Iya, di situ biasanya. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan atau kendala tersebut? Ya, saya akan membimbing siswa saya akan menuntun mereka, kemudian saya arahkan begitu Bu. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, selanjutnya kira-kira dukungan apa nih atau dukungan siapa yang Ibu butuhkan untuk kelancaran dari proses pembelajaran besok ini? Ya, tentunya besar harapan saya dukungan dari teman sejawat, kolaborasi kami tentunya, terutama dari guru-guru senior, ya, seperti Bu Eni yang sudah duluan mendapat ilmunya sangat saya butuhkan. Ya, kemudian sarana dan prasarana dalam melakukan praktikum, kemudian partisipasi dari siswa, dan tentunya semangat dari saya sendiri Bu. Iya, luar biasa sekali Bu. Iya. Apa nih kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, saya ingin berkomitmen mudah-mudahan kedepannya saya akan bisa melakukan proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini yang lebih fokus ke diferensiasi proses dan produk, sehingga proses pembelajaran ini lebih berpihak pada murid dan murid merasa senang dan nyaman pada saat proses pembelajaran berjalan. Iya, gitu Bu. Bagus sekali Bu Nurjana. Nah, kira-kira nih apa nih kesimpulan yang dapat Ibu ambil atau Ibu tarik dari obrolan kita pada saat ini? Ya, kesimpulan yang bisa saya tarik dari obrolan kita hari ini adalah bahwasanya saya akan berusaha bersiap dan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Tentunya
seperti yang saya ungkapkan tadi, pembelajaran ini yang bersifat menyenangkan dan berpihak pada murid, sehingga kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya. Apapun yang saya sampaikan pada siswa akan merasa mudah mengerti dan merasa nyaman. Ya. Ada lagi? Ya, saya ingin berterima kasih juga pada Bu Eni yang sudah bersedia berbagi begitu banyak ilmu. Jadi saya luar biasa ilmu yang saya dapat ini. Saya akan terapkan dalam proses pembelajaran saya ke depannya. Oke, sama-sama Ibu Nurjana. Insya Allah nanti semoga pembelajarannya Ibu Nurjana pada saat diobservasi maupun pada saat pembelajaran selanjutnya berjalan dengan lancar dan sukses, Bu ya. Insya Allah nanti saya bisa akan membantu Ibu dalam proses persiapannya, Ibu. Terima kasih banyak. Dan perlu Ibu ketahui, jadi nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Nurjana kelas 82 atau 8B ya. Oke, pada hari Kamis tanggal 26 Januari. Oke. Nanti pada saat observasi nanti saya akan melakukan pengamatan ya Bu ya. Mengamati dan mencatat selama kegiatan proses pembelajarannya Ibu ya. Oke. Mungkin itu saja Ibu. Sampai ketemu nanti pada kegiatan observasi Bu ya. Bu En, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu Nurjana. Iya. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mohon pada Rizky untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? 3 orang. 3 orang. Apa tuh sakit? Sakit. Teman yang sakit kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan dia disegerakan untuk sembuh sehingga dia bisa berkumpul kembali bersama kita untuk sama-sama belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat pelajaran yang kita pelajari 2 minggu yang lalu? Masih. Materi tentang apa? Bagus. Gaya. Ada yang masih ingat apa pengertian dari gaya? Ya, coba awal. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Iya, bagus. Ada yang memiliki jawaban yang lain? Ya, Gaya adalah tarikan atau dorongan suatu benda, merubah suatu arah kecepatan benda. iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak kelas 82. Ya. Jawabannya bagus ya. Oke. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana semangat kalian dalam mengikuti pelajaran Ibu nanti. Ada baiknya Ibu ingin melatih fokus kalian dulu ya. Ya, siap? Siap. Jadi instruksinya seperti ini. Nanti Ibu mengharapkan anak-anak mengikuti apa yang Ibu katakan, apa yang Ibu ucapkan, diikuti ya. Oke? Ya, kita mulai. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ada berapa ekor ayamnya? Oke, berarti
yang kita pelajari hari ini adalah masalah tekanan zat padat yang tentunya ada kaitan dengan pelajaran minggu yang kemarin tentang gaya. Nah, untuk lebih mempermudah penyampaian materi ini, nanti Ibu akan menampilkan video dan PPT-nya. Namun Ibu ingin menginformasikan terlebih dahulu kenapa sih kita harus mempelajari materi ini, yaitu tentang zat padat. Nah, adapun alasannya yaitu karena tekanan ini akan selalu menyertai kehidupan kita sehari-hari. Ya, tanpa disadari kegiatan ini telah dan sering kita lakukan, hanya kita tidak menyadarinya. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat dengan benar. Yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan hubungan antara gaya terhadap besarnya tekanan dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan benar. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ini, Ibu ingin merangsang kalian dengan memberikan pertanyaan tematik ya. Nih, pertanyaannya ada di layar, silakan dicatat dulu buku catatannya. Lalu diisi ya. Ya, dikasih waktu Bang. Anak sudah selesai jawabannya? Sudah. Baguslah kalau begitu ya. Sekarang Ibu akan menampilkan video untuk mempermudah kalian memahami materi ini. Nah, silakan disaksikan video. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Oke, dari video tadi, adakah kalian yang bisa menjawab sepatu mana yang cocok untuk kita gunakan pada saat becek, tanah becek atau lumpur, sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan ditin. Sepatu boot. Ya, sepatu boot. Ya, kira-kira alasannya kenapa? Jawabannya sepatu boot. Atau ada yang bisa membantu? Ya, kawan? Karena kita bisa mudah jalan di lumpur. Bagus. Ya, tepuk tangan untuk Awan dan Titik. Kenapa kita harus menggunakan sepatu boot pada saat tanah becek? Ya, karena kita bisa berjalan dengan cepat dan mudah. Berbeda saat kita menggunakan sepatu hak tinggi, tentu akan sulit ya. Ya, akan sulit. Nah, sekarang silakan saksikan lagi video kedua. Silakan disimak ya. Juga dapat kita amati pada angsa atau entong atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan. Dari video kedua ini tadi kelihatan ya antara angsa dan ayam yang jalan di atas lumpur. Nah, menurut kalian mana yang lebih gampang berjalannya ayam dengan angsa dan tadi? Angsa. Ya, bagus angsa. Siapa yang bisa memberikan alasannya? Ya, Sekinan. Karena memiliki selambut pada kakinya. Ya, karena angsa ataupun bebek memiliki selaput di kakinya. Agar kalian lebih bisa memahami tentang materi tekanan ini, ada baiknya kita akan melakukan diskusi kelompok
sekaligus praktekum ya. Nah, seperti pertemuan dulu telah dilakukan asesmen diagnostik pembagian kelompok berdasarkan minatnya ya. Silakan cari temannya, duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya, yang di kelompok TIK, kelompok bahasa, kelompok seni, dan kelompok bahasa 2. Silakan cari temannya. Ayo. Anak-anak, sekarang ibu akan membagikan TKPD-nya. Silakan disimak, dibaca, ikuti langkah kerjanya, lalu dijawab pertanyaannya. Perlu kalian ketahui, ini ibu akan nilai ya, kerjasamanya bagaimana, keaktifannya. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah sebagai sumber ya, kalian bisa menggunakan buku paket, menggunakan internet. Nah, silakan dikerjakan dengan tertib. Semuanya harus aktif ya, harus aktif. Tidak ada yang tidak bekerja. Yuk, silakan. Ya, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Ya, tinggal nanti amati tekanannya kan, mana yang bisa. Yang satu horizontal, yang satu vertikal. Tinggal lihat tekanan mana yang lebih besar. Tekanan diangkat uangnya. Karena waktunya untuk berdiskusi telah selesai ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang tampil duluan? Angkat tangan. Iya. Baiklah. Kita akan sama-sama mendengarkan kelompok seni akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan pijakan, tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Yang vertikal. Ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi vertikal dan posisi horizontal dengan besar dorongan gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Yang vertikal karena permukaannya lebih kecil. Ketika kamu mendorong kedua logam tersebut yang posisinya vertikal, tetapi dengan dorongan gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Yang A. Bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapat tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Yang A karena gayanya lebih besar. Kesimpulan aktivitas menyelidiki tekanan pada zat padat, dua faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan yaitu besar gaya dan luas permukaan. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok seni. Kalau ada salah ucap kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelas kelompok seni. Ya. Aku sampaikan terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama hasil presentasi dari kelompok TIK. Ariana silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok TIK akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk PPT. Kerja kelompok kami sebagai berikut. 1. Posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan pijakan yang lebih kecil? Jawabannya vertikal. 2. Ketika kami mendorong kedua uang logam dengan posisi vertikal dan posisi horizontal dengan besar dorongan yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya uang logam posisi vertikal karena luas permukaan lebih kecil. Nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua logam tersebut yang posisinya vertikal tetapi dengan dorongan yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa? Jawaban uang logam yang pertama karena diberi dorongan yang kuat. Nomor 4. Bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapat tekanan yang lebih besar dari kedua perlakuan tersebut. Manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Jawabannya yang diberi gaya yang lebih besar. Kesimpulannya, dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya tekanan? Bagaimanakah hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya? Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah gaya dan luas permukaan. Semakin besar gayanya, semakin besar pula tekanan. Semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan. Kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah gaya dan luas permukaan. Semakin besar gayanya, semakin besar pula tekanan. Semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan. Itu saja yang ingin kami sampaikan dari kelompok TIK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kembali waktunya masing-masing. Kelompok bahasa. Ibu beri waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu silakan. Kami dari kelompok bahasa ingin mempresentasikan laporan. 1. Posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Posisi uang logam yang didorong secara vertikal. 2. Ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi vertikal dan posisi horizontal dengan besar dorongan atau gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Uang logam posisi vertikal karena luas permukaan lebih kecil. Ketika kamu mendorong kedua uang logam tersebut yang posisinya vertikal tetapi dengan dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam manakah yang memiliki bekas pijakan yang lebih dalam? Bekas lebih dalam adalah A. Bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar dan kedua perlakuan tersebut manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar. Yang A, karena gayanya lebih besar. Kesimpulan aktivitas menyelidiki tekanan pada zat padat. 2 faktor yang mempengaruhi besar yang tekanan yaitu luas permukaan dan besarnya gaya. Sekian dari kami, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas bahasa. Baiklah anak-anak, dari kegiatan kita hari ini kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa tekanan yang terjadi, tekanan pada zat padat itu dipengaruhi oleh berapa faktor? 2 faktor, yaitu besarnya gaya dan luas permukaan benda. Oke,
Sepertinya sudah kurang semangat, kita SPG dulu sebentar ya. Dengarkan arahan ibu. Nyanyi sama-sama ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Ibu akan membagikan pertanyaannya. Silakan diisi. Ya, silakan diisi. Baiklah, siapa di antara anak-anak yang mewakili menjawab refleksi ini? Coba angkat tangan. Ya, Sakina silakan. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Yang sudah saya pelajari hari ini adalah tentang tekanan dan padat. Ya, bagus. Apa saja manfaat kegiatan pembelajaran hari ini? Manfaatnya adalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita memaku tembok dengan paku yang runcing agar memudahkan karena luas permukaan pada paku lebih kecil. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang karena belajarnya pakai video dan ditambah dengan ice breaking. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Iya. Nanti ibu akan menampilkan soal kuis ya. Nah, lihat di videonya di layar. Selanjutnya ibu akan memberikan soal kuis ya. Perhatikan gambar tekanan zat padat yang terkecil terjadi pada gambar bentuk. Kalian pilih A, B, C atau D. Tapi jika gaya yang bekerja sama besarnya ya. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, Rizky? A. Yang A. Oke, alasannya? Karena lebih permukaannya lebih besar. Iya, luar biasa. Betul ya, anak ya, tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anakku, ibu rasa kalian sudah paham dengan materi yang ibu ajarkan hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tapi jangan lupa tolong ulang nanti kalian pelajari tentang materi di pertemuan selanjutnya tentang tekanan pada zat cair. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan awal yaitu tahapan pra-observasi dan tahapan observasi, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pasca observasi merupakan rangkaian akhir dari kegiatan supervisi akademik. Tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk menganalisis hasil dari observasi yang telah dilakukan, sehingga ada umpan balik dan tindak lanjutnya. Bersama saya sudah ada Ibu Nurjana SPD. Assalamualaikum Bu Nurjana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Nurjana? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Bu Nurjana ya. Ya. Menurut Bu Nurjana, gimana kemarin nih perasaannya Ibu Nurjana setelah saya lakukan observasi pada kelas 82 Bu ya? Iya, betul. Gimana perasaannya Ibu? Coba diceritakan. Alhamdulillah setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya merasa lega. Saya merasa sudah melaksanakan
aspek-aspek yang saya inginkan sudah tercapai. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Menurut Ibu, apakah aspek yang ingin Ibu kembangkan itu sudah Ibu terapkan atau sudah tercapai pada pembelajaran Ibu kemarin? Ya, alhamdulillah aspek yang saya inginkan itu sudah terlaksana dengan baik. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, bentuknya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan di kelas 82. Saya lebih fokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi prosesnya di situ saya membagi siswa berdasarkan kelompok, tentunya sesuai dengan minatnya. Kemudian hasilnya nanti untuk diferensiasi proses produknya, di situ saya mengharapkan siswa menghasilkan produk yang tentunya sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Menurut Ibu ini bagian mana nih yang perlu Ibu tingkatkan lagi mungkin atau Ibu perbaiki lagi pada proses pembelajaran yang kemarin? Menurut saya pada kegiatan kemarin itu yang harus saya perbaiki adalah proses pada saat proses praktikum. Di situ kelihatan sekali siswa itu kurang bagus dalam proses penggunaan alat-alat praktikumnya. Siswa menggunakan alat-alat praktikum itu untuk bermain. Nah, di situ seperti plastisum digunakan untuk membuat bunga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat presentasi kelompok di depan itu saya melihat kelompok lain atau siswa lain itu kurang aktif dalam merespon apa yang disampaikan oleh temannya di depan. Oke, iya Ibu, benar sekali Bu ya. Hasil dari pengamatan saya kemarin pada saat saya melakukan observasi di kelasnya Ibu, bahwa memang pembelajaran diferensiasinya sudah nampak Bu, luar biasa ya. Jadi di situ Ibu fokus pada pembelajaran diferensi proses maupun produk, itu sudah sangat nampak. Itu terbukti pada pembelajaran diferensiasi proses, Ibu sudah membagi kelompoknya ya berdasarkan minat. Terus Ibu juga sudah melakukan, anak-anak di situ sudah melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Nah, di situ juga sudah ada anak-anak berperan aktif dalam diskusi kelompoknya menggunakan kemarin alat-alat dan bahan praktikum Bu ya. Iya, betul. Menggunakan plastisin. Nah, selain itu presentasinya juga sudah Ibu lakukan, diterapkan sama anak-anak. Di situ ada presentasi. Dan kalau untuk yang produk, saya lihat juga Ibu sudah anak-anak tuh sudah menyampaikan produk yang dihasilkan dari anak-anak. Tadi kemarin tuh ada yang berupa mereka presentasi menggunakan PPT Bu ya. Terus ada yang dari kelompok yang menggunakan gambar. Seni. Iya, dari kelompok seni menggunakan gambar. Tuh dari kelompok bahasa itu berupa laporan dia mempresentasikan langsung Bu ya. Nah, untuk yang mungkin yang kurang Ibu ya, yang belum nampak di situ, memang benar apa yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa Ibu belum menginformasikan tentang penggunaan alat Bu ya, alat dan bahan. Dan di situ juga belum nampak ketika kelompok lain presentasi, teman-teman kelompok yang lain belum menanggapi dari hasil presentasinya. Dan juga di situ juga nampak masih kurang aktif dalam diskusi kelompok. Selanjutnya Ibu juga belum memberikan soal-soal yang karena kemampuan anak-anak yang berbeda, mungkin Ibu di situ Ibu belum memberikan soal yang disesuaikan dengan kemampuannya anak-anak. Mungkin itu tadi Bu hasil dari observasi saya kemarin. Ya. Oke Bu, terkait tadi hal-hal yang kurang atau yang perlu ditingkatkan oleh Ibu, kira-kira ini bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, menurut saya akan mengatasi masalah tersebut dengan cara saya memberikan informasi terlebih dahulu pada siswa saya tentang bagaimana prosedur penggunaan alat-alat praktikum. Selanjutnya saya akan memberikan motivasi yang lebih lagi pada siswa agar mereka bisa kedepannya bisa lebih aktif
pada saat diskusi kelompok, kerja kelompok, praktikum ataupun pada saat presentasi di depan. Luar biasa. Mungkin ada lagi Bu terkait mungkin tadi pemberian soal yang Ibu belum memberikan soal yang sesuai dengan kemampuannya anak-anak. Nanti juga yang saya akan lakukan adalah saya akan membuat soal berdasarkan tingkat kemampuan anak. Mungkin anak-anak yang kurang soalnya agak mudah, terus untuk yang agak pintar soalnya agak sulit. Oke, soal yang menantang Yang ya. menantang. Oke, luar biasa sekali Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan solusi dari apa yang perlu Ibu tingkatkan tadi. Oke Bu, untuk selanjutnya atau untuk kedepannya kira-kira nih apakah aspek apa yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya atau untuk selanjutnya? Ya, karena pembelajaran kemarin sudah saya terapkan 2 aspek, yaitu diferensiasi proses sudah, Ya. sama diferensiasi produk. Iya. Nah, untuk kedepannya saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi seutuhnya. Saya akan lebih ingin belajar lagi, terus saya terapkan proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Oke, jadi luar biasa sekali Bu. Artinya untuk kedepannya Ibu akan mengembangkan lagi pembelajaran diferensiasi yang lebih maksimal Ya, dan lebih betul. utuh dengan mungkin menambah lagi dengan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi konten Bu ya. Luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, pengembangan diri apa nih yang akan Ibu lakukan guna menunjang dari aspek yang ingin Ibu capai ke depannya? Tentunya pengembangan diri yang akan saya lakukan nanti itu saya akan belajar secara mandiri dan saya akan meminta kolaborasi dengan teman-teman sejawat tentunya. Bagaimana sih pembelajaran kedepannya biar lebih menarik. Kemudian saya akan belajar lewat YouTube, mungkin lewat PMM, lewat video-video pembelajaran yang sekiranya akan menginspirasi saya. Oke, luar biasa Ibu. Oke. Berdasarkan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu ya, kira-kira apa nih komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Ya, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini secara utuh, secara komplit, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Oke, luar biasa sekali Bu. Lalu dukungan apa nih yang Ibu butuhkan dalam menjalankan rencana tersebut? Dukungan yang saya butuhkan tentunya dukungan dari kepala sekolah, dari warga sekolah seluruhnya, dan kerjasama yang baik dari para siswa. Oke. Selanjutnya Bu, kapan nih Ibu akan memulai rencana ini? Secepatnya, lebih cepat lebih baik. Oke. Selanjutnya Bu, Ya. Siapa nih kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana tersebut? Ya, orang-orang yang dapat membantu saya dalam menjalankan rencana ini tentunya dari keluarga saya, dari kepala sekolah, warga sekolah, kolaborasi dengan tim IPA saya, dan dari seluruh siswa saya. Oke, luar biasa sekali Bu rencana-rencana Ibu tersebut. Oke. Selanjutnya Bu ya, bagaimana cara Ibu ini untuk memastikan bahwa rencana Ibu dapat berjalan dengan baik? Tentunya saya akan mempersiapkan diri secara maksimal sehingga saya bisa menampilkan pembelajaran yang terbaik bagi siswa saya. Oke Ibu, benar sekali. Selanjutnya Ibu, apa nih kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari obrolan kita pada hari ini? Tentunya dari obrolan ini saya sangat bersyukur ya, di sini saya dapat mengukur kemampuan diri saya. Tentunya kedepannya saya akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih menarik, dan tentunya lebih berpihak pada siswa. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Berarti ada manfaat ya yang Ibu ambil dari kegiatan supervisi akademik ini. Saya berharap nantinya rencana Ibu dapat Ibu terapkan, yaitu pembelajaran diferensiasi secara maksimal dan utuh Bu ya, sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan.
Oke, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga Sama-sama. kita dapat bertemu kembali Bu ya, Amin. dan dapat berkolaborasi pada kesempatan lainnya. Oke. Oke, demikianlah kegiatan pasca observasi saya yang telah saya lakukan bersama Ibu Nurjana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching untuk supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Eni Panigoro SP sangat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi diri saya terkait pembelajaran. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Eni Panigoro SP. Sukses selalu calon guru penggerak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah generasi emas.